Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini, Jumat 9 Juni 2023. Renungan didasarkan dari Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai dengan ke-10. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan, pertolongan, sukacita yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami terus memiliki pengharapan dan terlebih kami dikuatkan dalam segala hal. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kami terus menjadi yakin bahwasannya keselamatan yang dari-Mu beserta dengan kami kini dan sepanjang masa. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakini pula adalah cara dan kuasa-Mu Tuhan, yang senantiasa menopang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakkan kami ya Tuhan Yesus atas setiap apa yang ada dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan kami percaya Engkau membersihkan kami dan Engkau mengampunkan kami. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan, berkat pengampunan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai dengan ke-10. Paulus di Malta, demikian sabdanya. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Berbaikilah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbaikilah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 9 Juni 2023 adalah tidak ada apa-apa. Dulu mungkin kita biasa melewati jalan yang tidak rata. Entah bergelombang, banyak lubang, kubangan, dan lainnya. Sekarang pembangunan begitu maju, apalagi di zaman Bapak Presiden Joko Widodo. Kemarin saja ketika saya pergi melayat, dari Yogyakarta ke Kudus, full jalan tol, mulus, lancar jaya. Karena yang biasa itulah kemudian kita dengan sabar. Ya sudahlah, memang jalannya begitu.
Tetapi sekarang seperti yang tadi saya katakan, jalannya sudah bagus-bagus. Dan apa yang terjadi? Ketika kita sudah terbiasa dengan jalan yang mulus, jalan yang bagus, tiba-tiba di sela-sela jalan yang bagus ada lubang. Atau kemudian ada jarak kira-kira 1 km, 2 km. Jalannya rusak. Dari yang tadi sudah biasa berlubang dan jalan tidak rata, kemudian menjadi mulus. Tapi kemudian ada bagian yang tidak mulus lagi. Apa yang biasa terjadi dan apa yang biasa kita respon? Biasanya kita akan dengan cepat secara spontan. Entah menggerutu, entah merasa tidak nyaman, entah kemudian kita merasa kemudian langsung mengkritik seharusnya ini dan itu. Persis dalam kehidupan kita bersama. Bukankah kita sebenarnya terbiasa dalam situasi jalan yang tidak rata, berkelok, penuh lubang, mungkin banyak polisi tidur. Kita sudah terbiasa. Tapi ketika kehidupan kita semakin baik, entah secara ekonomi, status sosial, pendidikan, relasi dengan yang lain semakin baik dan sebagainya, kita merasa nyaman, aman, damai, dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba dalam perjalanan itu ada lubang lagi, kemudian ada polisi tidur lagi, tiba-tiba hujan, jalan menjadi becek, dan lain sebagainya. Kita akan cepat mengekspresikan dengan cara pandang yang lebih negatif tentu saja. Padahal kita sudah punya pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan di masa-masa jalan rusak atau belum mulus. Teks yang kita renungkan menjadi menarik. Kenapa? Ini kan Paulus dalam perjalanan ke Roma. Bukan untuk studi banding atau wisata rohani, tidak. Tetapi ia hendak mengajukan banding atas kasus yang menimpanya. Bahwa ada tuduhan dari orang-orang Yahudi, satu yang menistakan agama Yahudi yang dianggap ia telah melanggar atau melecehkan Taurat. Yang kedua, ia dianggap atau dituduh telah menajiskan bait suci karena telah mengajak orang-orang Yunani untuk masuk bait suci. Nanti saudara semua bisa perhatikan dari Kisah Para Rasul pasal 21. Nah, kasusnya ini sebenarnya adalah kasus yang bisa diselesaikan jika kita membaca di Kisah Para Rasul 26 tanpa Paulus mengajukan banding ke Kaisar. Tetapi karena tadi desakan-desakan dari orang Yahudi, maka Paulus tanda kutip diarahkan untuk menerima hukuman itu. Kenapa tidak di Mahkamah Agama Yahudi? Karena Paulus punya kewarganegaraan Roma juga. Kan pada waktu itu memang daerah Israel itu dikuasai oleh Roma. Dan Paulus juga punya identitas ganda. Salah satunya ia adalah warga Roma. Untuk itu dia mengajukan banding atas kasus yang dialami sampai ke Roma. Nah, dalam perjalanan ke Roma, apa yang terjadi? Kapalnya karam. Ada sekitar 276 di dalam kapal itu. Termasuk Paulus. Ada perwira-perwira, ada penjaga dan sebagainya, termasuk kru kapal atau ABK dan tahanan-tahanan lainnya. Dan akhirnya rombongan Paulus ini terdampar di Pulau Malta. Nah, Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai dengan 10 ini bercerita tentang Paulus dan rombongan yang 276 itu termasuk Paulus berada di Malta. Peristiwanya menjadi menarik. Seharusnya kan perjalanan itu menjadi mulus, tetapi Paulus harus terdampar. Bahkan jika kita membaca Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-11,
Paulus butuh waktu 3 bulan kemudian untuk pergi ke Roma. Perjalanannya begitu berliku. Tadi terdampar juga bukan hanya terdampar saja, tetapi ada ombak yang kemudian menerpa rombongan Paulus ini, belum lagi situasi-situasi gawat dan lain sebagainya. Perjalanan Paulus tidak mudah. Tetapi apa yang terjadi? Justru yang tidak mudah inilah yang Tuhan tunjukkan kepada Paulus dan orang-orang yang ada di Malta. Bahwa kasih kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan Paulus. Bahkan sebelum terdampar di Malta, Paulus sudah mengingatkan kepada rombongan yang ada di kapal itu. Termasuk Paulus juga menunjukkan bagaimana ia menyatakan berkat melalui kuasa Tuhan dengan cara memecah-mecahkan makanan untuk seluruh orang-orang yang ada di kapal. Supaya apa? Supaya mereka makan. Cara kerja Tuhan inilah yang terjadi secara konsisten dalam kehidupan Paulus. Jika kita membaca kembali Kisah Para Rasul 28 ini, bukankah kita membaca di ayat yang ketiga? Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Disangka bahwa Paulus akan setidak-tidaknya akan kemudian bengkaklah atau ujung-ujungnya mati. Tetapi apa yang terjadi? Justru Paulus tidak mengalami apa-apa. Itulah yang menjadi kesaksian pada akhirnya. Sehingga orang banyak menganggap Paulus sebagai seorang dewa. Dan pada sisi yang lain, dalam peristiwa yang lain, ketika Paulus tidak mengalami apa-apa ketika digigit ular tersebut, justru yang terjadi ketika gubernur, disebutkan di sini, Publius, ketika orang tua dari gubernur ini sakit karena demam dan disentri, Paulus kemudian mendoakan dan sembuh. Dan tentu saja kesembuhan ini membuat Paulus semakin diterima di daerah tersebut. Maka pesan apa yang kita terima? Yang pertama, kita tidak tahu jalan kehidupan ke depan seperti apa. Mungkin saat ini kita mulus-mulus saja, lancar semuanya. Nyaman, aman, dan baik-baik saja. Tapi ke depan, bisa jadi kehidupan kita berliku penuh tantangan, bahkan seperti mau masuk ke jurang. Atau kehidupan kita yang saat ini mungkin terasa begitu terjal, penuh lubang, dan banyaknya polisi tidur. Ke depan, bisa jadi kehidupan kita mulus-mulus dan menjadi baik terus. Untuk itu, seperti halnya Paulus, ia tetap menyerahkan pada cara kerja Tuhan yang mulia dalam hidupnya. Untuk itu pula, mari kita terus menjalani kehidupan ini. Tak kutahukan hari esok, tapi biarlah apa yang terjadi dengan kehidupan kita, kita meyakini bahwa Tuhan menyertai kita. Paulus tidak binasa ketika kapal yang ia tumpangi karam. Ia tidak binasa ketika digigit ular. Justru tidak terjadi apa-apa dalam dirinya. Ia selamat dan menjadi berkat. Demikian juga atas kehidupan saudara semua. Pasti selamat jika terus mengandalkan Tuhan. Bahkan saudara semuanya diutus untuk menjadi berkat. Yang kedua, kenapa Paulus begitu kuat? Tentu ia merekam dari peristiwa-peristiwa masa lalunya. Merekam dari pengalaman-pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Dan pengalaman-pengalaman itulah yang memampukannya untuk terus terhubung dengan Tuhan. Maka biarlah dalam situasi apapun kehidupan yang kita jalani, kita terus bergantung dan terpaut kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan kita bersama. Mungkin banyak orang mengatai ini dan itu. Kamu kegigit ular pasti
kamu akan bengkak atau mati. Atau, wah kamu sedang mengalami itu, pasti kamu ini. Kamu begitu, masa depanmu suram dan lain sebagainya. Wah kamu tidak lulus, pasti masa depanmu begini dan begitu. Wah kamu ekonominya ambruk, kamu pasti terjadi demikian. Oh belum tentu. Segala sesuatunya di tangan kemurahan Tuhan yang menyelamatkan. Maka biarlah kita terus percaya bahwa Tuhan yang menyelamatkan adalah Tuhan yang memimpin kita sampai akhir zaman. Sebagai penutup, tema tidak ada apa-apa. Betul bahwa Paulus tidak mengalami apa-apa. Jika kita membaca teks di ayat ke-28. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Dan kemudian di ayat 10, mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Yakinlah jika kita hanya berjalan menuruti pada apa yang Tuhan maksudkan, perintahkan kepada kita. Mungkin kita dihantam badai. Kapal kita mungkin terhempas, terkoyak, dan hancur. Tetapi bukan berarti itu akhir dari segalanya. Paulus mengalami tidak ada apa-apa. Dipatuk ular ia tidak mati. Bahkan menjadi berkat. Bahkan ia bisa berdoa. Dan kemudian banyak orang datang untuk didoakan. Untuk itu, yang tidak ada apa-apa juga sesungguhnya terjadi dalam kehidupan kita. Jika kita senantiasa percaya kepada Tuhan. Letakkan semua dalam doa. Sekalipun dengan tangisan. Mungkin dengan keterlukaan. Dan mungkin dengan beban. Nyatakan itu dengan percaya. Maka Tuhan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Sehingga yang kita takutkan tidak terjadi apa-apa. Justru Tuhan memulihkan dan menyatakan berkat-Nya yang sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami percaya pada jalan kehidupan yang Kau tunjukkan pada kami. Bahwa kami tidak akan binasa. Tidak ada apa-apa. Semuanya hanya dalam kasih dan kemurahan-Mu sehingga kami selamat. Dan berkat-Mu mengalir dan memimpin kami. Karena keselamatan-Mu itu terjadi, maka kami yakin percaya Tuhan Engkau hadir di dalam kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Maria Tanan Lapu, Bapak Saharun, Ibu Purwo Sudarmo, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Andreas Trasdiono, demikian juga Bapak Yuwono, Ibu Susilowati. Kami percaya Tuhan tangan kasih dan cinta-Mu memulihkan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan memberikan kesegaran atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga kami percaya Engkau memberkati Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Garno, Bapak Budian Dono, Ibu Kun Mariatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kejan Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmi Artini Rusi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kami percaya Tuhan anugerah kasih-Mu besar atas kehidupan hamba-hamba-Mu dan Engkau menolong satu persatu hamba-hamba-Mu ini dengan kasih setia dan keselamatan yang dari-Mu. Demikian juga seluruh keluarga yang mendampingi, berikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan berkat-Mu yang melimpah. Dalam segala hal juga dalam kehidupan kami masing-masing, kami yakin Tuhan Engkau memberkati dan menolong kami. Engkau mengerti dari setiap kerinduan, pergumulan, pergulatan, keputusasaan, dan beban berat yang kami hadapi. Biarlah sempurna kasih-Mu Tuhan menolong dan memberkati kami. Kami yakin kami tidak binasa, tapi berkat-Mu memimpin dan menyelamatkan kami. Kami yakin Tuhan, tolonglah kami masing-masing Tuhan. Demikian juga untuk anak dan cucu kami, berkatilah mereka dalam usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Kami yakin Engkau memberkati anak dan cucu kami, khususnya anak-anak kami Tuhan yang telah berjuang dalam pendidikan mereka masing-masing. Tolonglah mereka Tuhan. Kami yakin sempurna pekerjaan-Mu, kasih-Mu, dan kemurahan-Mu itu.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Kami yakin kasih kuasa berkat kemurahan-Mu terjadi senantiasa. Dan karya Roh Kudus, Engkau sendiri ya Tuhan, juga memberikan damai sejahtera untuk persekutuan di gereja-Mu ini. Kami percaya juga Engkau ya Tuhan memberikan rahmat kesejahteraan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Dan kami yakin juga Tuhan, perdamaian dunia akan tercipta ketika Engkau menghentikan peperangan antara Rusia dan Ukraina. Kami percaya. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.